Hai, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dan kali ini kita akan membahas tentang ceramah untuk kelas 11 semester 1. Bersama saya Glenita, jangan lupa di subscribe dan di like. Oke, saat ini kita akan belajar tentang pengertian ceramah. Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak orang dan banyak pendengar mengenai suatu hal berupa pengetahuan. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu informasi berupa permasalahan yang aktual dalam ceramah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan siswa dapat mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan teliti, terampil, dan semangat. Seperti kita ketahui bersama bahwa mendengarkan seseorang yang berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu informasi bukanlah hal yang baru. Bahkan kita sering melakukan hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini adalah salah satu bentuk pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional pada tahun 2019. Ini adalah pidato yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. Seperti kita ketahui bersama bahwa mendengarkan seseorang yang berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu informasi bukanlah hal yang baru. Bahkan kita sering melakukan hal tersebut. Hakikatnya ketika seseorang menyampaikan informasi di depan umum dengan tujuan memberi nasihat dan petunjuk tentang suatu hal yang bersifat aktual, kegiatan tersebut dapat dinamakan ceramah. Nah, hal apa yang dapat kalian serap dari sebuah ceramah? Adakah informasi aktual yang dapat diinformasikan kembali dari isi ceramah? Yang pertama, kita akan memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi dan permasalahan yang bisa kalian dapat dari pidato menteri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Tugas seorang guru sangat mulia karena membentuk masa depan bangsa. Namun tugas tersebut banyak rintangan dan hambatannya, yaitu seringnya diberikan aturan dibandingkan pertolongan. Banyak waktu habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Terpaksa mengajar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Kurikulum terlalu padat sehingga menutup pintu petualangan. Akhirnya guru pun frustasi karena tidak dapat mewujudkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa-siswanya. Guru mengetahui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Seolah-olah guru tidak dipercaya untuk berinovasi. Dengan demikian, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kesempatan pada Hari Guru Nasional menyampaikan bahwa perubahan itu tidak mudah, tetapi beliau akan berjuang untuk kemerdekaan belajar Indonesia. Perubahan itu pun dapat dimulai dari guru dan berakhir pada guru pula. Apapun perubahan kecil itu, jika semua guru berbarengan melakukannya, maka pendidikan Indonesia pun akan berubah menjadi lebih baik. Selain ceramah, dikenal juga pula dengan sebutan pidato, khotbah, dan sambutan. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu.
Dan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang bersifat penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan juga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Sambutan adalah pidato singkat yang disampaikan pada pembukaan suatu acara atau sebuah kegiatan. Dibandingkan pidato ataupun khotbah, ceramah merupakan bentuk berbicara di depan umum yang lebih menekankan pada penyampaian informasi daripada bujuk-membujuk. Oleh karena itu, setelah mendengarkan ceramah, pendengar diharapkan memperoleh informasi yang berguna bagi pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu, seperti pada teks pidato yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan yang aktual yang diangkat adalah guru membutuhkan perubahan agar dapat berinovasi dalam menjalankan tugasnya yang mulia, membentuk masa depan. Yang kedua, kita belajar menemukan informasi dan permasalahan yang aktual. Pada dasarnya, informasi merupakan pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang bersumber dari berbagai media akan terus-menerus mengalami perubahan sesuai kondisi. Dalam bentuk penyajiannya, informasi yang disampaikan media harus relevan dan memiliki manfaat bagi pembacanya. Sedangkan permasalahan aktual berarti sebuah peristiwa atau hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa terkini. Ketika informasi disajikan dalam bentuk sebuah media harian atau mingguan, hal yang diinformasikan harus bersifat aktual. Begitu juga dengan informasi yang terdapat dalam ceramah. Informasi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan permasalahan, nasihat, bahkan petunjuk yang ditawarkan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Berikut kita akan mempelajari tentang jenis-jenis informasi dalam ceramah. Informasi berdasarkan fungsi, format penyajian, lokasi, bidang kehidupan, dan juga bidang kepentingan. Kita akan belajar yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya. Informasi ini dibedakan menjadi 3. Pertama, informasi yang bersifat edukatif yang akan memberikan pengetahuan baru. Kedua, informasi bersifat persuasif yang berisi pesan ajakan bagi penerima pesan. Yang ketiga, informasi bersifat rekreatif yang sifatnya menghibur semata. Yang kedua, jenis informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi ini dibedakan menjadi informasi yang hanya berbentuk teks atau tulisan saja, gambar atau foto, ilustrasi atau karikatur, dan selain itu informasi juga bisa berbentuk feature, resensi, dan kolom khusus yang disajikan dalam media cetak. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi.
Jenis ini berdasarkan lokasi peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung, misalnya informasi dari tiap daerah, kota, kabupaten, nasional, maupun mancanegara. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Jenis informasi ini berisi hal-hal mendasar pada kehidupan sehari-hari yang ada dan terjadi di masyarakat. Misalnya informasi tentang dunia pendidikan, sosial, budaya, dan gaya hidup. Yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk memahami informasi dalam ceramah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar atau dibaca dengan seksama secara menyeluruh. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam ceramah. Yang ketiga, menyusun informasi yang telah dicatat menjadi kalimat-kalimat atau paragraf yang sederhana, yang padat, dan efektif. Sekian ya untuk materi kita tentang informasi berupa pengetahuan yang aktual dalam ceramah. Dan sampai jumpa lagi kita pada materi selanjutnya. God bless you.